لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تحتي على حسب العصيان في القسم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم والأهل والصحب ثم التابعين فهم أهل الصفاء والوفاء والفضل والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية العافية والبركة وعلى حسن الخاتمة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواسح، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لقرابة من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة وأوساطه مغفرة وآخره عتق من النار. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengajian kita yang terakhir di bulan suci Ramadan. Karena ini sudah memasuki Sabtu yang keempat daripada bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 26 Ramadan ini kita masih dikasih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa-puasa kita nanti akan menjadi syafaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini diterangkan wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu bulannya sabar. Ini bulan latihan, bulannya orang-orang yang sabar. Makanya kita harus banyak sabar. Sebab yang bersama Allah cuman orang-orang yang sabar. Apapun kalah dengan orang-orang yang sabar. Apalagi kalau kita jadi laki, bini kita sering ngomelin kita, kita sabar tuh. Terganjaran kita di akhirat, wa sabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar ganjarannya surga. Dulu ada hikayat, ada cerita.
Ini orang badarnya setengah mati. Dia itu kagak boleh niat ada orang mati dikit. Kalau ada orang mati sedikit nih, begitunya udah dikubur, malam-malamnya dia pengen gali aja nih kuburan. Dia pengen ambil tuh tali pocongnya. Setiap ada orang yang mati begitu mulu. Sampai-sampai masyarakat ini ngadu sama Pak Haji. Pak Haji, itu kerjaannya kok begitu mulu? Agak boleh niat mayat nganggur, katanya begitu. Jadi ini orang kerjaannya ada aja tuh. Kalau orang habis dimakamin, ntar malam dia gali. Tali pocongnya ntar malam diambil, begitu ada. Satu ketika nih orang yang suka gali kuburan dipanggil sama Haji. Fulan, ente sini. Iya nggak Pak Haji? Ini Pak Haji udah mesen bet ini. Ntar gua kalau gua mati, lu jangan gali ya kuburan gua. Gitu, lu jangan ambil ya tali pocongnya. Iya Pak Haji, tenang aja. Gitu. Udah sabar buat ini Pak Haji. Begitu nyanyian, habis dibilangin kayak gitu, ada aja yang mati lagi. Dia gali lagi aja tuh. Kan lu udah bilangin, jangan suka gali gituan, itu dosanya gede. Orang udah dimakamin, ente gali, ente buka-buka, aib itu, gitu kata. Yang namanya orang bader, susah dibilangin. Habis dipanggil begitu, ada aja lagi yang mati. Malamnya dia gali lagi tuh. Kagak lama yang bilangin Pak Haji mati. Habis kayak gitu, udah dibilangin, udah dipesan nih bocah. Emang Pak Haji mau orang sabar, luar biasa. Digali tuh makamnya Pak Haji. Begitu digali dia kaget tuh. Lihat isit Pak Haji pada bengkak. Ya Allah. Kaget. Pak Haji hidup. Ya Allah, habis digali hidup tuh. Ya Allah, Pak Haji, ini ngapa bibir pada doer begini? Begitu katanya. Sini lu gua bilangin, dalam kubur begitu. Ini dulu gua habis makan daging kesilitan, tahu nggak kesilitan? Nyelip di gigi. Begitunya gua keluar, ada kayu batangan tuh milik orang, gua potek. Cuman sedikit dipoteknya buat ngilangin kesilitan. Kagak izin lagi sama yang punya. Ini gue digede gini apa kayak gini, gitu. Apalagi lu yang sering galiin kubur, gitu katanya. Akhirnya tuh orang tobat pulang. Ya Allah Pak Haji, kalau begitu mas saya kagak. Pak Haji aja yang sabar buat begini, apalagi saya yang badar, begitu kata dia. Akhirnya dia pulang tuh. Dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian selesai itu Pak Haji dimimpiin tuh anak muda, baru dapat tingkat derajat yang luar biasa singgasananya. Tuh Pak Haji setiap hari bilangin buat orang kebaikan, jangan berbuat kejahatan. Itu Pak Haji tebang lakuin kejahatan. Sedikit doang motek ujung lidih kalau kata kita, tanpa izin orang yang punya, sebegitu dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih bulan suci Ramadan bulan yang sabar kita di rumah tangga kita. Latih hawa nafsu kita, jangan emosian, nggak boleh. Ini kan kita kadang-kadang emosian mulu, ya Allah. Emang gara-gara saluran air pada berantem. Tuh kadang-kadang kita lihat tuh begitu fenomena kita. Iya. Emang gara-gara daun jatuh pada berantem. Ya Allah. Sedih kita, padahal nih bulan Ramadan buat ngelatih kita nih bulan kesabaran.
Cuman orang-orang yang sabar nanti bersama Allah. Makanya nanti ditanya, ya Allah, apa yang kuat di dunia ini? Gunung, gunung kalah sama yang namanya angin semuanya. Apa yang kuat di dunia ini? Besi, besi kalah sama air. Apa yang kuat di dunia ini? Oh, ternyata api, api kalah sama air. Air itu kalah sama orang-orang yang sabar. Makanya orang kalau udah sabar, Masya Allah, nikmat. Ganjarannya juga wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebut wa huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar. Ramadan bulan menahan amarah. Jangan sedikit-dikit marah mulu marah. Kagak punya duit, marah-marah. Kagak punya beras, marah. Gas habis, marah. Kompor rusak, marah. Kadang-kadang yang marahin laki sama anaknya. Ya Allah, padahal laki habis pulang kerja capek begitu, dimarah-marahin. Lu bang emang di sono kagak ada yang bisa lu ambil apa bang? Oh, akhirnya begitu dah. Disuruh begitu lakinya. Apaan gitu bang bawa pulang tempat kerja? Jangan. Sabar. Orang yang sabar itu bu, ya Allah, bagaimana nggak sabar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di rumah tangganya, dalam masyarakatnya menghadapi kafir Quraisy, Nabi besar Muhammad, ya Allah, nggak pernah marah. Sampai ketika dakwah di Taif dilemparin batu, heningnya kena berdarah, Nabi Muhammad marah? Enggak. Sampai-sampai Nabi Muhammad ditawarin oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, andaikan ini gunung engkau izinkan untuk aku lemparkan ke orang kafir Quraisy, akan aku lemparkan di gunung. Ya Allah. Tapi Nabi Muhammad enggak. Jangan wahai Jibril, mungkin pada hari ini dia tidak beriman kepadaku, siapa tahu nanti anak dan cucunya beriman kepadaku. Begitu, sabar. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Makanya kadar kita kalau orang udah sabar nih, ya Allah, orang yang udah istiqomah, sholat duhanya, sholat tahajudnya, itu enak perasaan kita. Orang kalau udah istiqomah mau ke masjid, insya Allah enak, sabar aja tuh. Sebab di dalam kesabaran itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau udah sabar, ya Allah, udah nikmat aja udah. Dikatain apa aja, diam aja, diam anteng. Yang penting saya ibadah, yang penting saya bermasyarakat. Mau orang kata gimana ge, yang penting saya ikhlas jalanin hidup ini tuh. Kemudian juga di dalam bulan kesabaran juga adalah wasyahrul muwasaah, dan bulan tolong menolong. Ini bulannya Ramadan nih, saling tolong menolong. Kita bukan hidup sendirian, kita ini hidup bermasyarakat, saling tolong menolong. Kalau ada yang kesusahan kita tolong. Kalau ada kita nggak punya mobil, tetangga kita nih yang lagi sakit yang kagak punya mobil, kita yang punya mobil dia pengen ke rumah sakit, tolongin, anterin ke rumah sakit, jangan makin pelit-pelit. Kadang-kadang tebang mobil baru turun aja, orang udah sakit, nahanin sakit pengen ke rumah sakit, minjem mobil susah buat. Begitunya aja mobilnya ketabrakan baru bilang si anu katanya ketabrakan. Ya Allah, yang ada kita disyukuri sama orang, biar ini mau tabrakan juga mobilnya pelit.
Kemarin itu jangan tuh. Kita disuruh saling tolong menolong. Orang kalau lagi butuh, kalau emang dia kagak punya, kita punya nih, kita kasih. Dia pengen minjem minjem duit di tetangga kita. Gua minjem duit apa dulu? Jangan banyak-banyak, 10 juta aja. Gua lagi kagak punya duit ini. Ntar 3 bulan lagi gue ganti. Ya Allah, kadang-kadang yang minjem enak buat sama yang ngasih tuh. Giliran ditagih. Lah udah 3 bulan ini. Kagak sepeser-peser aja. Ntar dulu gue belum punya duit. Begitu kadang-kadang kita. Jadi kita mau minjem gampang, tapi mau balikin giliran punya duit susah. Makanya ini yang jadi perpecahan buat kita. Jangan begitu, nggak boleh. Kadang-kadang kan mau minjem enak banget, tapi giliran ditagih kita kepayahan. Lagi nggak punya duit doang, ngerengeh-ngerengeh. Ya Allah, tolongin gua apa ini? Tolongin buat ini. Biarin dah, no, sertifikat rumah buat lo. Kalau kita jual rumahnya, susah berabe lagi dia. Padahal kita disuruh saling tolong menolong. Lo kalau emang kagak sanggup, bilang aja jangan minjem. Saya kasih aja nih, ada segini. Sebab biasanya orang kalau dipinjemin lama-lama susah juga emang. Ada sih orang yang kira-kira ada pikirannya mah diganti emang. Tapi kebanyakan orang begitu, dipinjemin. Jadi kita nggak boleh begitu, Pak. Kalau kita minjem sama orang tuh dijanjiin segini, ya bayar. Usahakan tepat waktu, itu utang. Biar kita saling menolongnya enak. Ya. Wa syakru yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan ditambahkan rizkinya orang beriman. Ini bulan nih. Orang yang beriman rizkinya ditambahin. Coba kita bayangin dari bulan-bulan yang lain, nggak ada tuh, kita nggak ada kata THR, nggak ada. Saya tahadus bin nikmah selama bulan puasa di rumah saya kayak jualan sirup saya. Asal orang dikit-dikit ngasihnya sirup, biskit, sirup, biskit. Alhamdulillah. Coba kalau saya jualin itu, lah banyak, 30 hari 30 sirup. Ada aja itu. Emang ditambahkan rezeki kita nih orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dagang tuh, kita liatin tuh di Press Market tuh, Cikunir. Kalau udah jam 4 macet itu, udah saking banyaknya orang jualan takjil pada nyari tuh. Di mana aja tuh. Maka ini bulan ditambahkan rezekinya orang mukmin. Rizki bukan berupa materi aja. Ketika kita mau ibadah dengan ikhlas sama Allah, itu ditambahin rizki kita sebetulnya. Umur kita nih yang tadiannya kata Allah udah dicatat di Lauhil Mahfuz, kita hari ini dipanggil sama Allah, ternyata bisa ditambahin nama Allah, turaddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menentukan ketentuan Allah kecuali dengan doa. Karena kita apa? Karena kita sering berdoa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu lagi sama bulan suci Ramadan, sehat lagi. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqan liraqabatihi minan nar. Siapa saja yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa di dalamnya, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita seringin nih kalau lagi puasa begini, ngasih makan sama orang yang lagi sedang puasa, ngasih makan aja gitu. Maka nanti kita
dosa-dosa kita diampuni nama Allah dan kita dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dulu-dulu nih, sampai sekarang sih masih ada. Di musola tuh dibikinin jadwal takjil. Hari ini Ibu Anu. Kasih makanan yang enak buat orang yang pada buka puasa di masjid, musafir. Kasih yang kira-kira ketika kita buka puasa sama orang yang musafir tuh. Ini kadang-kadang kita dibedain sih. Ya hari ini mau buat ke masjid, yang itu jangan itu enakan itu. Yang itu enakan itu. Buat kita aja. Begitu jangan. Jangan samain sama yang kita makan di rumah sama yang buat dikasih masjid biar pahalanya gede. Sebab itu adalah merupakan supaya kita terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ngasih makan kepada orang yang puasa untuk yang berbuka, maka ganjarannya apa? Diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya kita terus sempurnakan juga dengan zakatnya. Ya, jangan sampai lupa nih, zakat kita keluarin. Saya ingetin lagi nih, sebentar lagi mau Idul Fitri. Jangan sampai lupa nih, zakatnya dikeluarin ya. Kalau zakat fitrah itu afdolnya pakai beras. Kalau kita 3,5 liter di sini, tuh afdolnya ya 3,5 liter. Kalau literin, jangan pakai dikerok literannya. Udah seambilnya kita aja. Kalau munjung tuh, kalau beli beras baru dikerok, nggak apa-apa. Tapi kalau buat zakat, bilang jangan pakai dikerok, ntar tambahannya saya yang bayar. Begitu caranya. 3,5 liter. Kalau zakat mal baru pakai duit, nggak apa-apa, itu afdolnya. Tapi Ustadz, saya zakat fitrah boleh nggak pakai duit? Boleh, nggak apa-apa. Tapi afdolnya, lebih afdol pakai beras. Ukuran kita apa? Udah 3,5 liter aja tuh. Kalau bisa kita beli 5 liter nih. Ntar kita ulangin lagi tuh, pakai literan kita, minjem literannya di warung supaya munjung. Jadiin 3,5 liter tanpa dikerok. Biasanya kan kalau di warung-warung dikerok tuh, begitu. Dan munjungannya itu nanti dinilainya jadi sodako, pahalanya buat kita. Kalau zakat mal itu baru pakai duit, afdolnya gitu. Karena dia mal itu harta artinya. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'a. Jadi selesai kita dibebaskan dari api neraka, wa kana lahu mithlu ajrihi, ada oleh kita itu akan memperoleh pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi, tuh katanya, mithlu ajrihi min ghairi ayyun qusa min ajri shaimin syai'a. Jadi kalau kita memberikan makan kepada orang yang puasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tadi yang kita berikan makan, tanpa mengurangi pahala dia. Gitu. Makanya kita kalau di bulan ini, bulan puasa itu harus banyak-banyak sedekah sama orang-orang yang puasa. Jadi sedekah itu yang paling afdol, yang pertama adalah ke guru-guru. Tuh sedekahnya luar biasa kalau ke guru-guru.
Guru-guru kita nih, guru-guru ngaji kita, itu jangan sampai dilupain tuh. Kalau emang kita bisa zakat ke beliau, boleh tuh, nggak apa-apa. Karena dia termasuk fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tuh. Sebab biasanya kalau guru-guru itu kan pada rajin-rajin tuh puasanya, dia kadang-kadang ngajarin agamanya, ngajarin Al-Qur'annya sama anak-anak kita, sama kita. Itu kalau kita sedekah sama guru kita, ngasih hadiah sama guru-guru kita, Masya Allah pahalanya. Itu luar biasa itu. Sebab guru-guru lah yang menjadikan kita kenal, paham dengan ilmu agama. Makanya guru-guru ngaji jangan diremehin tuh. Ya Allah, guru-guru ngaji tuh, apalagi kalau orang guru-guru ngaji yang udah istiqomah, itu kita kasih hadiah, dia bacain Fatihah buat kita, Pak. Ya Allah, dikasih hadiah nih guru-guru ngaji yang ada di kampung kita. Kita kasih aja amplop 50.000. Itu girangnya udah luar biasa. Ya Allah, biar sehat Bu badan, biar panjang umur, murah rezeki. Tuh guru tuh doanya tuh merutug kayak petasan parung. Banyak buat kalau kita kasih. Itu karena emang guru-guru seperti itu, fi sabilillah. Maka orang yang sering sedekah, ngasih makan kepada orang yang puasa, pahalanya itu sama seperti orang yang kita kasih makan. Ya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Qalu, bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yuftiru alaihi shaim, katanya gitu. Wahai Rasulullah, tidakkah kami mempunyai makanan yang dapat dijadikan berbuka bagi orang-orang yang puasa? Nih dia kagak ada punya makanan nih buat ngasih orang yang berpuasa nih. Padahal dia pengen tuh sedekah, ngeluarin hartanya, makanannya buat ngasih orang-orang yang berpuasa. Tapi dia kagak punya tuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan pahala ini atas orang-orang yang memberikan puasa bagi orang-orang yang tidak puasa. Baik itu kurmanya atau seteguk airnya atau seteguk susunya. Jadi walaupun kita kagak punya makanan di rumah, kalau kita punya sebutir biji kurma tuh atau segelas air susu di rumah, kita kasih makan, itu Allah akan memberikan pahalanya buat kita, sama seperti orang yang puasa tuh. Kita cuma punya satu butir kurma, kita kasih, itu baru satu butir. Segelas air susu kita kasih minum buat orang-orang yang puasa, karena emang kita punyanya cuman ini doang, maka pahalanya sama tuh sama orang tadi. Makanya di sini luar biasa nih, kita latihan benar-benar, latihan sabar, latihan sedekah, agar senantiasa rizki kita ditambahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan itu wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Jadi 10 yang pertama itu adalah rahmat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu namanya rahmat. Wa awsatuhu magfiratun. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu namanya maghfirah, ampunan buat kita. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan 10 yang terakhirnya dari tanggal 21 Ramadan
sampai tanggal 30 Ramadan itu adalah itqum minan nar, terbebasnya kita daripada api neraka. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ini bulan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bukan kita yang ninggalin Ramadan, bukan. Ramadan yang ninggalin kita. Gitu. Rizki Allah itu luas. Rizki Allah itu banyak. Ilmu Allah itu banyak. Cuman umur kita yang kagak banyak tuh. Makanya manfaatin nih kayak gini. Kita ngaji habis sholat subuh seminggu sekali. Mau paham ge, mau kagak ge, yang penting kita datang niatin buat mencari ridho Allah. Satu kalimat yang kita paham kemudian kita amalkan itu lebih baik dibandingkan kita seumpama cuman hanya mengolok-olok orang yang lagi ngaji. Ngapain lu ngaji? Begitu-gitu, jangan. Ini kita lagi muzakarah. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, di majlis-majlis ilmu inilah yang kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau engkau melewati satu taman surganya Allah, maka berhenti itu di situ. Kemudian sahabat nanya, aikila riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia ini? Kata Rasulullah, majalisul ilmi wa majalisud dzikri, majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Tuh, itu sampai begitu dibilangin ke sahabatnya, wahai sahabat, kalau engkau melewati di dunia ini ada taman-taman surganya Allah, farta'u, maka berhenti engkau, ikutin tuh. Kemudian dia nanya, apa sih taman-taman surga yang ada di dunia? Nih kayak gini, majlis-majlis ilmu. Setidaknya kita tahu nih bahwa karangan-karangan ulama kita, Ramadan bulan yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu nanti ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang-orang yang sabar yang dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dunia kita kudu banyak sabar, ya Allah. Jangan sekali-kali emosi, mulu emosi. Emosi boleh, tapi jangan keterlaluan. Kita kadang-kadang manusia ini sulit untuk menerima nasihat-nasihat daripada ulama kita. Kenapa? Yang pertama, nggak ada kesabaran kita. Yang kedua, kita lebih cinta sama dunia dibandingkan dengan akhirat kita. Padahal akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa orang banyak nggak sabar? Karena mereka itu begitu. Tidak percaya dengan yang namanya akhirat, ya Allah. Kadang-kadang kita sesibuk apapun kita di dunia, seminggu sekali datang ke majlis taklim. Sebab ini bekal kita nanti di akhirat. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, setidaknya di dalam pertemuan yang terakhir ini kita tahu, jadi Ramadan itu bulan yang sabar. Orang yang sabar ganjarannya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain bulan yang sabar, Ramadan juga bulan saling tolong menolong. Biar kita tarbiyah, kita latihan tolong menolong. Nanti 11 bulan insya Allah kalau kita udah biasa nolongin orang, kita akan kembali lagi ditolongin nanti. Kullu ma jazalahu jazalana. Setiap yang terjadi pada orang lain itu bisa terjadi pada diri kita. Orang lain bisa kesulitan, suatu saat kita juga bisa kesulitan. Orang lain pangkatnya lagi diangkat sama Allah, suatu saat juga derajat kita bisa diangkat sama Allah. Orang lain lagi butuh sama kita, suatu saat kita butuh sama dia.
Makanya bulan Ramadan kita latihan nih, jangan sampai benci sama tetangga, ya Allah. Jangan punya hati iri sama tetangga. Jangan punya hati degig sama tetangga. Tahu degig? Degig itu di atasnya iri. Kita kadang-kadang begitu, jangan Pak. Orang kalau lagi ibadahnya rajin, jangan makin diomongin, biarin. Kita mohon sama Allah, ya Allah, biar saya bisa ngikutin jejak mereka yang rajin, ya Allah. Saya belum dapat hidayah. Gitu mohon sama Allah. Apalagi nih ada masjid sekarang. Luar biasa nih, manfaatin banget. Kalau kita manfaatin ini masjid buat nuntut ilmu, buat ibadah nih, nanti masjid berinsafaat buat kita. Makanya kata Nabi, man bana masjidan fid dunya bana baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, nanti Allah akan bikinin rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, luar biasa ini masjid. Ya hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini pertemuan kita pada akhir bulan suci Ramadan. Fa insyaallah nanti kita akan lanjut lagi kalau memang berkenan. Selesai 3 minggu lebaran kita akan mulai lagi pengajian di Ahad subuh. Fa insyaallah nanti kita akan kaji kitab Mukhtarul Hadits atau Safinatun Najah. Dari saya, yang pertama saya sebagai di sini teman muzakarah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ada perkataan atau kelakuan yang tidak enak dilihatnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang masih bisa ikut mudzakarah bareng-bareng. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita mudzakarahkan bisa bermanfaat buat diri kita dan bisa buat masyarakat kita. Dan kita doakan masjid kita ini mudah-mudahan senantiasa selalu makmur, sebab yang makmurin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.